tegaskan bahwa kamu angkat terindah yang pernah ku miliki. Ada Mas Sulu yang menghibur kita di Upala Eatery, Coffee and Eatery. Jadi podcast Aksi Nyata kita masih live dari Upala Coffee and Eatery. Nggak live juga sih sebenarnya. Selamat malam kembali buat Sobat Aksi Nyata di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Masih bersama Laras Tahira di sini ya, yang masih melakukan podcast outside. Dan tentunya ini pertama kali kita ngelakuin podcast malam-malam dan di coffee shop juga gitu ya. Dan kita sudah berhasil mengundang para narasumber kita, millennials yang pastinya sudah pada sukses, yang bisa menginspire kamu, Sobat Aksi Nyata gitu ya, dari berbagai macam bidang gitu. Tapi sebelumnya harus mau ngasih tahu juga kalau kamu tuh bisa nontonin podcast ini di beberapa platform. Kamu bisa nontonin di Instagram, Twitter, Facebook, website, semuanya di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa nontonnya di idis.id, di Okezone. Pokoknya semuanya bisa kamu tontonin di situ ya. Dan untuk kali ini, Laras masih bakalan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Dia ini adalah seorang digital agent lah gitu ya. Jadi kita bakal ngobrol tips berbisnis. Ini ya, atau Day Fitri ya, selaku co-founder, creative director, Apilo Creative Agency. Oh my god. Tanjak beban lagi-lagi. Tapi bener nggak orang agency itu harus fasih bahasa Inggris? Harus dong. Iya kan? Bahasa Jaksel. Itu dia, bahasa Jaksel ya. Mix antara Indonesia dan Inggris gitu. Benar. Karena tapi beneran, gue tuh kalau lagi ngopi gitu ya, kan biasa orang-orang agency tuh katanya sih, kayaknya nggak afdol kalau nggak meeting di coffee shop. Benar, itu adalah gaya hidup ya. Di coffee shop terus pakai AirPod. Benar, iya kan? benar. Pakai AirPod. Laptopnya juga. Laptop. Iya. Laptop jangan lupa. Terus jangan pakai kendaraan pribadi, pakainya MRT. Benar. Terus bikin a day in a life. Ada in my life, benar. Apa kabar nih, Mbak Baik, Day? Sa. Baik ya. Baik. Day ini temen gue gitu. Kita baru kenalan sekarang ya kan. Ternyata kalau temen ketemu temennya temen tuh gaya bicara segala macam. Ketemu tuh langsung bisa klop gitu aja, udah kenal lama gitu. Jadi sekarang sehari-hari kerja sebagai digital sebagai director creative di director. sebuah agency yang gue co-found bareng sama partner gue. Gitu. Iya, Jadi ternyata dia kayak agak surprise gitu, gue tahu gitu karena emang sering denger kok. benar, nama agensinya Apilo Creative Agency, guys. Kalau kalian pernah dengar. Oke, jadi ini tuh sebenarnya mencakup apa aja sih di kantor lo ini? Oke, jadi agensi gue itu bergerak di bidang digital. Jadi Oke. specifically kita itu mengelola platform digital dari sebuah brand gitu ya. Nah, tapi mungkin banyak miskonsepsi, mungkin orang mikir kayak digital tuh mungkin cuma ngelola Instagram doang ya. Iya. Tidak seperti itu. Jadi itu tuh holistik banget. Jadi mulai dari platform social media pastinya, terus juga brand activation, terus juga kita bikin strategi campaign activation, terus juga performance marketing. Jadi semuanya yang kita lakukan itu di ranah digital gitu. Jadi bukan cuma sekedar sosmed aja, tapi holistik lah gitu. Jadi mulai website, terus newsletter, KOL, manajemen itu juga kita handle. Karena kan mereka semua berkomunikasinya di digital kan. Jadi basically itu yang kita kelola. Oke, jadi kan sebenarnya pengertian gue terhadap agency Yes. itu adalah ya orang-orang yang membuat event. Oke. Gitu kan. Terus misalnya ada, ya pokoknya nggak jauh sama event deh gitu. Iya kan? Gue mau meluruskan. Jadi nah. ada istilah ATL dan BTL. Jadi ATL itu above the line, BTL tuh below the line. Oke. Kalau digital itu below the line. Jadi sedangkan kalau above the line, jadi sama gue line Iya, gitu. iya, Kalau iya. yang event Terus ada lagi. karena kita ada digital aja, jadi kita benar-benar specifically Digital. bergeraknya itu di digital aja, nggak ke offline Oke, gitu. oke. Kebayang nggak? Kebayang, kalau orang-orang di digital agency, mereka concern sama social media mereka sendiri gak sih? Udah nggak ada waktu biasanya, Nah, karena kita udah, iya kan? oh ya udah energinya tuh kesirap sama ngerjain social medianya brand yang kita handle. Buat kantor. Jadi ada postingan apa-apa. Kadang di Rata-rata private kayak gitu juga ya? kan. Di private juga, bener-bener. Gitu. Oh, mostly anak-anak digital kayak gitu ya? Karena nggak ada waktu, karena nggak kita ada waktu. energinya tuh kita udah abisin bikin yang seru-seru buat brand yang kita handle buat klien. Gue jadi inget ya,
yang suka gue tontonin, dia suka bikin A Day in My Life dan dia tuh kerjanya di digital agency. Terus gue suka banget sama kontennya dan gue waktu itu aduh tapi gue lupa banget lagi namanya siapa, nggak gue follow tapi muncul mulu di FYP. Terus akhirnya karena dia terlalu fokus dengan konten dia sendiri, dia akhirnya cabut. Banyak seperti itu. Itu banyak ya? Banyak kejadian seperti itu. Ternyata. Dan malah sendiri dengan Betul. creating konten Bener. buat dia sendiri. Karena nggak apa-apa, menurut gue itu fair. Karena dia udah belajar ilmunya dari kantor dia, terus dia terapin ke platform dia sendiri dan sukses. Menurut gue itu fair dan itu bagus juga kalau misalkan emang ada teman-teman di sini yang pengen memulai karirnya jadi content creator, terus memulainya dulu jadi kerja di agensi. Benar, itu Nggak apa-apa banget ya. Suka dijulitin nggak sama? Enggak sih, nggak dongnya kayak dong. Belum aja kali rezekinya di sini. Benar, ya. benar. Iya. Seperti apa? Oke, jadi gue bisa tahun, Oke. cuman jadi alhamdulillah tahun keempat ini tuh kayaknya majoritinya gue pegang financial institution. Gue pegang ya, tapi on top of that kita juga megang lifestyle, kita megang FMCG juga, fashion kita megang, jadi macam-macam. Tapi ya itu sih majoritinya sih perbankan itu. Kebetulan aja niche-nya ke situ. Serius dong kerjanya? Serius banget, tapi tenang, itu adalah challenge-nya para agensi, gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan konten-konten bank itu secara lebih relevan dan humanis di social media. Karena kan kalau kita ngomongin bank tapi kontennya kaku ya nggak akan ada yang nikmatin kontennya gitu. Jadi itu challenge-nya. Jadi challenge-nya. Yes. Tapi so far sekarang banyak juga contoh-contoh di sosial media, banyak inspirasinya dong. Betul, betul. Apa keuntungan para klien-klien itu dengan menggunakan jasa digital agency? Karena kan sebenarnya tiap perusahaan itu udah punya kreatifnya masing-masing. Betul, kan? udah punya markomnya Iya masing-masing kan? kan. Udah punya Yes. markom. Jadi leverage-nya adalah sebenarnya kadang tuh tim markom, gue nggak akan membandingkan sih. Sebenarnya gini, kadang tuh kita lupa social media itu ada kata sosial di kata social media, ngerti nggak? Iya. Jadi kita tuh kadang lupa ketika kita brand, kita bikin konten di social media tuh kita lupa sisi sosialnya, sisi humanisnya gitu. Kayak kita lupa untuk berinteraksi dua arah sama audiens kita. Engagement. Benar, jadi orang tuh kadang mungkin kalau yang memang tidak berangkat dari digital marketing tuh akan lose di situ. Sehingga nanti kalau misalkan bisa sama agency, itu bisa kita retain terus tuh gimana cara kita bisa bikin konten yang 2A, engaging, terus benar-benar sesuai sama target audiensnya gitu. Jadi bisa gue bilang leverage-nya ke situ sih, kita bisa bikin present tadi itu lebih manusia aja gitu. Tapi sekarang kan kalau apalagi ya zaman COVID ini, Iya. dimana kemarin COVID merata, pasti perusahaan lo juga dulu WFH terus kan? Yes. WFH-nya panjang, lebih Yes. panjang dari perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Sekarang yang gue tahu, agensi itu udah menjamur banget, banyak banget agensi, apalagi di Jakarta gitu ya, pusatnya agensi gitu. Gimana lo bersaing dengan kompetitor-kompetitor itu supaya tetap eksis dan epilog ini tetap kedengeran? Yes, gue sama partner gue selalu punya satu values atau foundation gitu ya. Kita selalu berangkat dari storytelling. Jadi kita tuh ketika kita ada brand datang sama kita investasi banyak banget duduk ngobrol lama sama si brand itu. Kayak kalian tuh valuesnya apa sih? Kalian tuh mau di-perceive seperti apa sebagai brand? Kalian tuh mau yang seru, ini gue gak bahasa awamnya aja ya, mau yang seru, mau yang serius, atau kalian tuh mau menyasarnya tuh ke apa nih, komunitas-komunitas apa gitu. Jadi dari ngobrol yang bener-bener kita nurture itu, kita bisa bangun sebuah narasi. Nah udah dari narasi itu kita turunin jadi something yang bisa kita komunikasiin lewat social media. Jadi keywordsnya adalah, kalau gue bersaingnya bisa dibilang epilog itu sangat we're very big in storytelling gitu. Jadi approach kita berkomunikasi itu bukan cuma sekedar bikin konten visual dengan grafis yang indah, tapi yang bercerita gitu loh, yang ada nafasnya, yang ada jiwanya gitu di setiap konten, di setiap activity. Jadi bisa dibilang setiap agency itu harus punya itunya tuh. Lo mau niche yang mana nih? Lo mau ke arah yang visual banget, atau lo mau yang storytelling banget, atau lo mau yang bisnis banget gitu kan? Kalau epilog bisa dibilang kita sih approach-nya. Rahasianya epilog dong. Rahasia dapur nggak? Soalnya baik. Tapi apa Dong. apakah ada melakukan proses komunikasi dengan klien? Pasti ada. Pasti ada. Cuman Masa pasti nggak akan sustain kan, Ras. Kan kita kan umurnya panjang, kita punya relationship yang baik sama klien, repeat order. Iya, itu yang paling penting. Jadi ya itu harus punya values. Epilog harus punya values, kita ketemuin sama valuesnya klien, ketemu di tengah, ya udah jalan bareng bikin storytelling konten yang impactful buat audience gitu. Tapi ada ya, gue masih penasaran itu lagi. Tapi ada ya Apa tuh? agensi yang enggak. Ada lah yang cuman bikin visual aja, graphic design Let's say aja gini, gitu. agensi yang udah punya nama gede banget, terus dia nggak ngelakuin treatment itu ada ya? Kalau Tapi udah orang masih gede, repeat order aja gitu.
gue nggak bisa jawab karena gue nggak ada di agensi itu ya, Ras. Ya kan siapa tahu Benar. bocoran. Iya, gitu. iya. Nanti di belakang ya. Nanti di belakang gue penasaran banget soalnya Iya, gitu ya. boleh. Tadi kan lo bilang, ini kan lo juga sebagai co-founder. Yes. Ada foundernya dan lo juga tadi bilang berjalan berdua ya bareng Yes. sama temen lo gitu. Kan nggak selalu visi misi kalian berdua sama dong, apalagi ketemu klien yang mungkin banyak mau, Iya. lo punya konsep yang A tapi partner lo konsep Iya, yang B, iya. tabrakan nggak ketemu, itu pernah? Gimana cara ngatasinnya? Nggak pernah, Oh, nggak gue bisa pernah. dibilang nggak pernah. Tapi sebenarnya ini unik, jadi mungkin teman-teman bisa ambil inti sarinya gitu ya. Jadi gue itu di divisi kreatif, partner gue itu di divisi bisnis atau managing gitu ya. Jadi sebenarnya ini dua jalur yang beda banget gitu. Harusnya on paper ini tuh clash mulu gitu kan. Biasanya kan tim kreatif sama tim account tuh berantem mulu, Iya. gontok-gontokan gitu kan. Cuman gue sama partner gue dan sama tim gue ini selalu gue seeding ke mereka. Kita tuh harus tahu bigger goal kita apa gitu. Jadi once di tengah tuh ada obstacles, kita selalu ambil jalan tengah yang mengacu ke bigger goals itu gitu. Jadi kita mau jadi agency yang apa sih? Kita mau jadi one of the biggest digital agency. Ya udah itu gitu. Jadi gimana tuh semua obstacle yang kita hadapin kita rumbukin bareng-bareng dan nanti outputnya tuh mengacu ke situ aja gitu. Jadi nggak ada personal vendetta gitu loh, kayak yaudah kita jalan bareng buat epilog yang lebih besar gitu, yang lebih impactful. Ketemunya gitu. sama yang sefrekuensi. Makanya gue bilang nyari partner bisnis kayak nyari jodoh, sesusah itu. Ini partnernya cewek apa cowok? Cowok. Oh nah, Ah, enggak dong. Oh, enggak ya, beda. Mungkin episode 2 ya, kita bahas ya. episode 2 iya. Benar. Ini kita juga pengen ngajakin member dari Upala Coffee Yes. and Eatery buat sharing-sharing sama lo ya. Siapa Boleh tahu dong. ada yang tertarik nih untuk menjadi seorang apa bilangnya ya? Digital agency itu berarti seorang apa? Anak dong? agensi aja lah udah. Agency mungkin di sini anak-anak mudanya ya kan, Iya. apalagi yang udah semester akhir Bener, kuliah. ini tuh adalah tempat pekerjaan yang paling seksi buat Gen Z saat ini, tau kalau gak sih? kalau pengen jalan pakai MRT dengan AirPods dan laptop ya, terus udah gitu lari-lari terus pakai aplikasi di handphone, cobalah masuk agensi. Dan bisa WFB work from Bali ya. Bali bisa di Bali sebulan 2 bulan Benar, biasanya kayak benar, gitu kan. benar. Terus ujung-ujungnya bikin a day in my life. Benar. Mungkin ada yang mau share? Mana? Tadi udah ada. Mana? Mana nih? Kita kasih Tanyain aku voucher dong. belanja 100.000 ya buat penanya. Oh jelek banget lagi Penanya. apa ya? Customer yang punya pertanyaan gitu ya. Kalau Kita nggak mau nanya sih, ngasih kayak, CV juga boleh. ternyata lagi oprek. Oprek ya. Lagi mana tadi udah ada ya? Mana? Belum ada, nggak apa-apa kita tunggu ya Mana? sampai Nggak apa-apa, ada. Kita tunggu. Kita sih sifatnya maksa ya. Sifatnya maksa. Sifatnya maksa untuk ngasih. Kalau nggak biasanya host datang enggak dong. Maunya gitu. Maunya gitu. Tapi kameranya Agak susah, stay. agak susah. Kameranya Iya. stay. Iya. Agak-agak ini ya, agak-agak ada efek air ya. Bener. Ini efek air ya atau hujan? Emang hujan ya. Nggak apa-apa. Nggak pernah kan hujan-hujanan sambil podcast? Lu nggak pernah kan hujan-hujanan Nggak pernah sambil podcast sambil outdoor aja ini baru kali ini keren banget. Aduh, agak mana nih dia? Aduh, wow, mulai terasa. Mana? Ini, ayo sini. Dong. Atau kalau nggak mau nanya, kita suruh nyanyi deh. Bener. Tunjukin bakatmu ya. Tunjukkan bakatmu. Kalau nggak mau nanya gitu. Ini sambil nungguin pertanyaan nih, digital agency iya sih sekarang. Oh ya sini boleh. Sini. Sekarang emang hits banget ya. Hits kerja. banget. Masih ada yang WFH gak sih? Kantor gue pribadi masih hybrid, jadi kita 3 kali ke kantor, 2 kali di rumah. Halo. Silakan. Mana nih? Ya udah pakai mic aku aja deh. Nggak ada mic-nya ya? Keren banget Laras tuh berbagi konsepnya ya. Iya, kita berbagi sama konsep. Oh, semakin besar suaranya. Dengan siapa nih? Halo semuanya, selamat malam. Kenalkan, aku Okta. Aku tuh masih semester akhir sih. Nah aku mau tanya nih, gimana sih kayak persiapan yang harus aku siapin buat bisa kayak Mbak gitu. Wow. Di agensi ya? Oke. Kamu kuliahnya jurusan apa? Aku digital sih. Sih berarti. Pas banget. Udah. Kamu sudah melakukan step pertama yang aku lakukan karena aku juga lulusan komunikasi. Jadi you're on the right track. Dulu gue inget my first job itu nggak langsung di digital karena waktu gue lulus 2014 itu digital tuh belum ada. Iya kan? Baru-baru. Ada Oh mic-nya. iya, ini mic-nya. Oke, Nah. lanjut. Kalau gue dulu gue berangkatnya itu dari majalah dulu. Jadi gue sebenarnya memang di media. Jadi gue di majalah dulu sebagai writer, terus gue pindah ke TV juga pernah, TV sebelah. Baru akhirnya gue menemukan passion gue kayak di digital deh, soalnya umurnya panjang. Nah, jadi saran gue, tapi kalau lo udah nemuin emang lo pengen di digital, itu udah bagus banget, artinya lo udah nemuin passion lo. Kedua, kalau lo emang pengen berkarir di sini, lo harus udah mulai melek digital, artinya lo harus udah mulai
campaign di billboard gitu ya atau di Instagram dapat sponsor ad, lo langsung kayak cerna, lo langsung kayak analisis gila kenapa ya si brand ini bikin konten kayak gini, kenapa dia bikin ad kayak gini, karena itu critical thinking lo itu akan sangat-sangat berguna ketika lo terjun langsung. By the way, lo lebih suka condongnya ke arah kreatif atau managing account atau client servicing atau apa? Keren banget, stop dulu. Mama, Iya dong, karena kan aku berangkat dari kreatif banget nih. tadi dengar lagi oprek. Iya. Oh, Lihat loh, sekarang agensi ini apa? Tampang, lihat dong. tampang. Bisa jadi talent juga. Bisa jadi talent. Jadi itu. Iya, ya. Itu say. Terima kasih Okta. Semoga menjawab ya, Nak. Mau jangan-jangan dan semoga bisa menginspirasi aja. Iya aja. Ambil ini ya, vouchernya. Ambil nasi kotak di belakang saya. Enggak dong. Fokus aja di Upala. Iya, siap. Nah, terakhir deh kalau gitu. Boleh. Apa yang pengen sampaikan buat teman-teman lainnya untuk agensi seperti Okta tadi ya, Iya. yang masih kuliah dan udah kepikiran pengen ada di dunia agensi gitu. Benar. Mungkin buat specifically teman-teman yang masih kuliah ataupun baru lulus, gue sangat percaya networking lagi, Res. Karena menurut gue itu tuh benih yang bisa lo tanam sekarang, tapi mungkin nggak berasa yang baru bisa lo tua itu nanti 2-3 tahun lagi. Percaya atau enggak, dari sekian klien Epilog itu kayak 50% itu based on my networking, our networking gue sama partner gue. Jadi Harus pintar-pintar bergaul dan jangan menutup diri. benar, pintar-pintar bergaul, jangan malas ketemu orang gitu kan, dan ya pintar milih circle itu sih, karena itu benar-benar mencerminkan lo siapa dan itu akan benar-benar accelerate your career nantinya gitu. Mungkin sekarang nggak kelihatan tapi 3-4 tahun lagi Yang PR tuh kalau yang introvert gitu. lo bisa temuin cara lo gimana. Main Ome TV. Iya dong, Iya dong, boleh. bisa. Nah, ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Ya? Ada? Oke, ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya. Movement yang dijalankan ini sejalan dengan Partai Perindo. Produktif, solutif, dan tentunya ini Partai Perindo juga sedang melakukan pemanggilan untuk putra-putri terbaik Indonesia yang ingin mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Daerah, dan juga DPR RI ya. Jadi kalau mau ikutan, kamu ketik aja nih website yang ada di bawah sini ya, www.konvensirakyat.com. Dan untuk kamu yang ingin bergabung bersama Partai Perindo, bisa langsung masuk website di www.partaiperindo.com. Jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo dengan cara scan barcode yang ada di layar. Oke, thank you ya Dey, udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol. Semoga memberikan banyak insight untuk Yes, hopefully bisa ngambil sedikit banyak hikmahnya, enggak dong. banyak Intisarinya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Laras Saira sama Dey, kita pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.